لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita telah melaksanakan salah satu sunnah di antara sunnah-sunnah nabawiyah, sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengerjakan salat gerhana, di mana hal ini dulu pernah terjadi di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu kali, yaitu gerhana matahari, bertepatan dengan wafatnya putra beliau Ibrahim radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat dan kaum muslimin untuk melaksanakan salat gerhana matahari di zaman beliau. Kemudian jamaah selesai mengerjakan salat sebagaimana yang kita kerjakan, yaitu dengan memperlama berdiri, kemudian memperlama ruku dan juga sujud. Salat yang dikerjakan 2 kali ruku dan 4 kali ruku dan 4 kali sujud di dalam 2 rakaat. Ini pun dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau mengerjakannya, lalu kemudian beliau menyampaikan suatu hal yang sangat penting, karena masyarakat jahiliyah lampau sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka meyakini ketika terjadinya gerhana, imma matahari maupun gerhana bulan, maka disangkut pautkan dengan kematian ataupun kelahiran orang-orang yang besar. Maka ketika di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi gerhana matahari dan itu bertepatan dengan wafatnya putra beliau radhiyallahu taala anhu, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk menjelaskan agar supaya kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka tidak menyangkut pautkan dengan wafatnya putra beliau radhiyallahu taala anhu Ibrahim, putra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah beliau salat, mengerjakan salat gerhana, maka beliau berdiri. Lalu kemudian beliau berkhutbah menyampaikan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, yang artinya adalah sesungguhnya matahari dan bulan itu 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Maka tidaklah terjadi gerhana baik matahari maupun bulan itu disangkut pautkan dengan kehidupan ataupun kematian seseorang. Fa idza ra'aitumuha, jika kalian melihatnya, dalam satu riwayat disebutkan fafza'u bidzikr, maka segeralah kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat lain disebutkan fa idza ra'aitumuhuma, jika kalian melihat keduanya, yaitu melihat gerhana imma matahari maupun bulan, maka fad'ullaha, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wakabbiru, dan perbanyaklah bertakbir. Yang ketiga adalah wasallu, dan kerjakanlah salat. Dan yang keempat adalah watasaddaqu, dan bersedekahlah. Jadi ini yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa gerhana imma bulan maupun gerhana matahari ini merupakan kejadian yang tidak ada kaitannya dengan apapun.
Sehingga tidak boleh kita mengait-ngaitkan dengan hal yang lainnya, mengait-ngaitkan nasib yang lainnya, karena ini murni merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan sinar matahari, Allah jadikan sinar bulan yang begitu indah itu bisa hilang. Makanya Nabi saat itu sangat khawatir sekali. Takutnya beliau mengira pada saat itu akan terjadi hari kiamat. Sehingga beliau mengajak para sahabat untuk berdoa, berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan sunnah yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga seharusnya yang kita lakukan ketika terjadi gerhana, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah, mawas diri, introspeksi diri. Tidak seperti sebagian kaum muslimin sekarang ataupun masyarakat pada umumnya, justru mereka menjadikan gerhana bulan ataupun matahari ini terkadang sebagai fenomena yang mereka harus melihatnya, yang mereka menikmatinya, tapi bukan merasa khawatir dan takut. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma nursilu bil ayati illa wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan tidaklah kami mengirim tanda-tanda kekuasaan kami. Kalau dalam tafsirnya di sini ada adab Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum tanda kekuasaan Allah itu banyak, melainkan takhfifan untuk menjadikan kita sebagai hamba Allah itu semakin takut kepadanya, agar supaya dengan rasa takut kita itu bisa menghalangi kita untuk bermaksiat kepada Allah jamaah. Karena subhanallah, sekecil apapun maksiat maka itu sangat berpengaruh sekali kepada kehidupan kita. Sekecil apapun maksiat itu sangat berpengaruh sekali bagi alam semesta kita ini. Disebutkan dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah meriwayatkan dulu ya, di lumbung gandumnya Bani Umayyah pernah didapatkan satu butir gandum itu sebesar kurma jemaah. Satu butir gandum itu sebesar kurma. Subhanallah. Disebabkan karena kemaksiatan dan dosa manusia, sehingga kita lihat sekarang gandum itu butirnya sangat kecil sekali. Jadi artinya ada pengaruh alam ini. Sebab karena apa? Sebab karena dosa-dosa manusia. Sehingga bisa jadi ketika terjadi bencana alam di beberapa tempat mungkin kita tidak merasakannya, tapi itu bisa jadi sebab karena kita ikut andil dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gerhana bulan ini harusnya menjadi pelajaran buat kita. Kita harus semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyeru, "Ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad, wallahi demi Allah, ma min ahadin aghyar min Allah." Tidak ada satu pun yang lebih cemburu, kecemburuannya itu lebih besar dibanding kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Min an yazniya 'abduh aw tazniya amatuh, dari perbuatan zina yang dikerjakan oleh hamba sahaya laki-laki maupun perempuan. Ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, wallahi demi Allah, sampai Rasulullah SAW bersumpah demi Allah, ya, lau ta'lamuna ma'a'lam, andaikan kalian mengetahui apa yang aku ketahui, apa yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepadaku, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Sungguh kalian semua akan sedikit tertawa dan kalian akan lebih banyak menangis. Renungilah jamaah sekalian rahimakumullah.
Jadikanlah malam ini sebagai perenungan bagi kita semuanya, agar kita bisa mawas diri, agar supaya kita mengakhiri perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan. Stop, meskipun sekecil apapun itu perbuatan dosa, itu bisa berpengaruh bagi individu kita maupun bagi alam semesta ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita semuanya. Semoga Allah menjaga kita, menjaga negeri kita, menjaga alam ini, menjaga kita semuanya agar supaya tidak merusaknya dengan tangan-tangan dosa kita ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdi al hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Allahumma la tada' fi maqamina hadza 'asiran illa yassartah. Allahumma la tada' fi maqamina hadza maridan illa syafaitah. Allahumma la tada' fi maqamina hadha waladan illa aslahtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridha wa lana fina salah illa antana wa yassartana laha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.